Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Hari ini saat teduh kita dari Ester 4 dan Ester yang kelima. Saya ingin kita merenungkan satu pertanyaan yang juga digumuli oleh orang-orang yang percaya kepada Allah zaman itu dengan satu pertanyaan begini: di mana engkau Tuhan? Orang kalau bertanya di mana engkau Tuhan, berarti orang-orang itu sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami penderitaan. Nah, hari ini lewat Ester pasal 4 dan Ester pasal 5 kita juga melihat betapa banyaknya kesusahan yang dialami oleh umat Allah zaman dahulu. Suasana ini saudara, saya temukan adanya kemiripan dengan Mazmur pasalnya yang ke-22. Dan mari kita lihat apa yang terjadi sebenarnya di dalam kitab Ester pasal 4 dan pasal 5 ini. Sebelumnya terjadi dan diumumkan, disiarkan kabar tentang adanya pemusnahan besar-besaran, perampasan harta milik besar-besaran yang akan terjadi kepada umat Allah. Dan itu secara tersurat sudah diberitakan kemana-mana. Saya perlu bacakan dari pasal 3 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan pada satu hari itu juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Nah, ini terjadi kegemparan yang mencekam yang tidak terhindarkan saudara di kalangan umat Allah bangsa Yahudi pada masa itu. Kegemparan itu dapat kita saksikan minimal dari respon seorang Mordekai. Nah, Mordekai ini adalah orang Yahudi, pamannya dari Ratu Ester. Jadi sangat dekat karena memang yang mengasuh Ratu Ester waktu kecil adalah Mordekai. Ester pun adalah bangsa Yahudi. Diungkapkan dengan segala hal yang membuat memang keadaan yang kacau itu sangat mempengaruhi umat Allah. Dituliskan begini: setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, surat-surat tadi yang diumumkan adanya dipunahkan, dibunuh, bahkan dirampas segala harta milik, Mordekai mengetahui ini semua. Ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kapung dan abu, simbol kesedihan yang luar biasa. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Paling tidak kita merasakan suasana yang sangat menakutkan di sini. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kapung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Luar biasa kegemparan keadaan seperti ini saudara. Tentunya tidak heran jika umat itu bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Di mana Engkau Tuhan? Paling tidak berseru, berteriak, segeralah tolong kami, segeralah selamatkan kami. Memang waktu kengerian, waktu pemusnahan itu segera tiba. Di mana Engkau Tuhan? Saya sangat memahami saudara keadaan seperti ini karena memang tidak bisa dipandang rendah. Yang namanya pemusnahan itu dilegalkan zaman dulu, apalagi status mereka itu adalah budak. Saya sangat memahami ketakutan dan kegelisahan seperti ini. Barangkali juga saudara kita akan mengalami, kita juga akan mengambil sikap yang sama jika kita dalam situasi mereka. Tetapi sekarang Tuhan mau jelaskan tentang keberadaannya. Ketika umat bertanya, bukan tidak percaya loh saudara, tapi karena memang didesak,
karena mereka sedang dicekam oleh keadaan yang sangat menakutkan. Jadi memang bertanya, di mana engkau Tuhan? Bukan tidak percaya, tapi seolah-olah itu mereka berseru, segeralah tolong kami. Nah sekarang Tuhan mau jelaskan keberadaannya. Tuhan mau jelaskan bahwa Allah tetap memilih dan tetap tinggal diam di antara umatnya. Itu yang Tuhan mau jelaskan. Sejak awal Tuhan berkata, aku akan diam di tengah-tengah umatku dan tidak berubah sekalipun umatnya ada di negeri asing. Tuhan mau jelaskan keberadaannya, Tuhan mau jelaskan melalui kepeduliannya, Tuhan mau jelaskan melalui pemeliharaannya. Dia tetap bekerja dengan senyap. Saya perlu mengingatkan kepada kita sekalian janji Tuhan yang ditulis dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20 yang berkata demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah diingkari karena keadaan manusia. Janjinya ya dan amin. Kemudian di dalam Imamat 26 ayat 12 juga dikatakan begini, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Fix ya, janji Tuhan tidak pernah berubah. Kehadirannya ada di tengah-tengah umatnya dan sekarang kehadirannya itu akan ditampakkan dengan bahwa ia peduli. Allah peduli dan Allah memelihara. Buktinya apa? Bahwa Allah peduli sekalipun tampak senyap. Buktinya apa? Allah memelihara umatnya sekalipun tampaknya diam. Padahal Allah tidak diam. Memang dalam senyap ia bekerja. Buktinya adalah ketika Esther yang sudah jadi ratu menerima dan merespon dengan imannya. Dalam Esther 4 ayat 15 sampai ayat 17 yang berkata begini. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, yaitu pamannya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Nah ini saudara, seperti orang yang gambling. Tapi ini karena misi di dalam umat Allah. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara, ini janjinya. Allah menyatakan kepeduliannya sehingga Esther mau melakukan sesuatu karena memang Tuhan sudah tanamkan di dalam hatinya. Ini bentuknya, apakah umat menyadari? Belum, karena belum berhubungan langsung dengan umatnya, baru tingkat tinggi, tingkat kerajaan. Lalu mari kita perhatikan apakah janji ini direalisasikan. Ini yang namanya Allah pegang kendali, Allah mempedulikan, Allah memelihara. Maka di pasal 5 Esther benar-benar menghadap raja. Ini di luar pemikiran manusia, saudara. Ini di luar ide yang umum pada waktu itu. Ini hanya bisa terjadi karena Allah mengendalikan sehingga raja pada akhirnya menerima Esther. Ini di luar kebiasaan, saudara. Kalau bukan Allah yang mengendalikan, ya tidak bisa. Demikian dicatat dalam Esther pasal 5 ayat 1 sampai 4. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Lah ini kan campur tangan Tuhan. Tuhan peduli kepada umatnya, maka dibuatlah raja berkenan kepada Ratu Esther. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther.
Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari keperjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Jadi di sini Ester tidak serta-merta minta raja untuk menyelamatkan orang Yahudi. Enggak. Lewat proses yang alamiah yang memang terjadi, yang merupakan kebiasaan di tengah-tengah kerajaan. Caranya seperti itu. Apakah dengan diulurkannya tongkat emas kepada Ratu Ester, lalu kengerian itu mereda, lalu pembunuhan tidak terjadi? Tidak, saudara, masih. Bahkan seolah-olah orang jahat itu mendapat angin untuk semakin berbuat jahat. Lah, umat Allah ini mengalami kengerian yang makin dahsyat. Tapi bukan berarti Allah tidak ada di sana. Bukan berarti Allah tidak peduli. Bukan berarti Allah tidak memelihara mereka. Tetapi sebaliknya, cara Allah peduli adalah dengan mempersiapkan suatu rancangan bagi orang jahat yang dibuatnya makin jahat, supaya kejahatan itu menimpa kepala mereka sendiri. Nah, ini yang Tuhan mau kerjakan. Mari kita perhatikan dalam Ester 5 ayat 9-14 yang berbunyi demikian. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan pada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Orang jahat ini dapat angin yang luar biasa. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku. Wah, anginnya ini tambah kenceng, saudara. Seolah-olah difasilitasi untuk menjadi orang jahat. Lanjutnya, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, ini sambungannya. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, "Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu." Digantung maksudnya disulahkan itu. "Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu." Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Di satu sisi, bagi orang jahat, bagi Haman ini seolah-olah angin segar yang membuat dia makin kokoh di tengah-tengah kerajaan, di tengah-tengah pemerintahan raja. Di satu sisi tidak disadari bahwa inilah cara Tuhan peduli kepada umatnya, yaitu mau menghukum orang jahat dengan menimpakan kejahatan itu di atas kepalanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kita Ester ini, sebenarnya Allah mau membukakan rahasianya agar kita menemukan hubungan kehadiran Allah ketika kita mengalami kesusahan, ketika gereja mengalami kesusahan, ketika orang-orang kudus mengalami kesusahan, bahkan penderitaan yang sangat dahsyat. Hubungannya di mana? Allah peduli. Sekalipun Allah tampak senyap, Allah itu peduli dan tidak membiarkan kita dimusnahkan atau dibunuh. Allah peduli kepada umatnya karena Allah tinggal bersama-sama dengan umatnya. Allah akan memelihara umatnya. Sementara itu, kepedulian Allah juga dinyatakan bahwa kejahatan orang jahat akan menimpa kepalanya sendiri.
Kita tidak perlu meminta Tuhan menghukum orang jahat, tidak perlu. Karena Tuhan sendiri yang sedang merancang supaya kejahatan itu makin banyak, dan ketika makin banyak akan tertimpa di atas kepala orang jahat itu sendiri. Jadi saudara, mari kita makin teguh percaya kepada Dia. Janji Allah adalah ya dan amin. Allah diam di antara umatnya dan Dia peduli memelihara umatnya. Kiranya kita semakin dikuatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun untuk Richard Alejandre Suyanto, Pau. Kiranya bertambah-tambah pengetahuan imanmu, kasihmu kepada sesama dan juga kepada Allah, sehingga engkau dapat leluasa memberitakan tentang Kristus Tuhanmu. Mari sekarang kita berdoa. Ya Allah yang Maha Hadir, kami bersyukur menemukan pengertian kemahadiran-Mu dalam kitab Ester ini. Bagi umat, Engkau adalah Allah yang peduli, yang terus memelihara sehingga tidak satupun yang dapat memusnahkan umat-Mu. Sebab umat adalah milik-Mu, biji matamu. Sementara bagi orang jahat yang selalu berpikir untuk merancangkan kejahatan atas umat-Mu, maka sekalipun tampaknya leluasa berbuat jahat, maka Engkaulah yang akan menimpakan kejahatan itu di atas kepala mereka sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami. Turut mendukung dalam doa ini Richard Alejandre yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya anugerah-Mu membuatnya makin bertambah-tambah dalam mengasihi-Mu, memberitakan tentang Yesus yang disalib, mati dan bangkit serta naik ke sorga itu kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, bahkan kepada saudara-saudaranya. Kiranya Roh-Mu meneguhkan dalam dirinya untuk setia sampai akhir seperti Tuhan Yesus yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.